Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad lah kita mengenal Iqra, kita mengenal mutiara-mutiara hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, menerusi pengajian kita pada hadis yang pertama yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Jubair al-Humaidi, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Yahya bin Sa'id al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, daripada Alqamah bin Abi Waqqas. Beliau berkata, sami'tu Umar 'alal mimbar yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Telah kita terangkan dari segi lafaz innamal a'malu binniyat. Seluruh amal ibadah yang akan kita laksanakan memerlukan niat. Tanpa niat maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tiap-tiap daripada apa yang dia niatkan, pahalanya akan kembali kepada yang diniatkan itu. Kalau dia datang ke masjid kerana Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah untuknya. Kalau dia melaksanakan ibadah supaya dapat pujian orang, maka dia akan mendapat pujian sesuai dengan apa yang diniatkan ketika kita melaksanakan ibadah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini banyak kita lihat orang-orang yang berhijrah, yang dulunya nakal, berhijrah kepada lebih baik. Yang dulunya melaksanakan berbagai macam kejahatan, berhijrah kepada lebih baik, beribadah kepada Allah. Yang dulunya melaksanakan maksiat, berhijrah kepada taat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa saja yang hijrahnya kena Allah dan Rasulnya. Jadi hijrahnya itu kena Allah, bukan disebabkan duniawi, bukan disebabkan oleh pujian, bukan disebabkan oleh manusia dan sebagainya. Tapi hijrahnya kepada kebaikan itu adalah karena Allah. Tetapi hijrah itu memerlukan ilmu. Banyak di kalangan para ustaz yang hijrah tapi tidak ada ilmunya, sehingga hijrahnya itu batal. Allah tidak terima hijrahnya. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu. Maka sebab itu sangat diperlukan sekali seseorang itu dalam menuntut ilmu. Kalau dia ingin berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, maka dengan ilmu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, mesti disebabkan Allah, melaksanakan ibadah disebabkan Allah, melaksanakan berbagai macam daripada zikir-zikir, ibadah, salat kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala.
Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Karena disebabkan oleh niat yang mengatakan saya ingin berhijrah, disebabkan Allah, disebabkan Rasulullah, maka Allah buka pintu jalan untuk berhijrah. Allah mudahkan segalanya. Makanya pernah saya katakan, kalau membuat kebaikan, buatlah kebaikan, tapi pelan-pelan, jangan langsung. Pelan-pelan buat kebaikan, jangan langsung. Kenapa? Karena jiwa ini terkadang nafsunya itu memberontak. Nah, makanya berbuatlah ibadah karena Allah pelan-pelan. Supaya apa? Supaya nafsu tidak memberontak. Karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan disebabkan Allah dan Rasulnya. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Maka jikalau karena hijrahnya itu sebabkan dunia ini, maka dia akan mendapatinya. Beribadah agar supaya dipuji orang, dapat pujian dari orang. Si fulan rajin ibadah ya, si fulan taat ya, si fulan hebat ya. Berbagai macam pujian-pujian kepadanya disebabkan oleh niatnya yang tidak ikhlas. Maka orang yang tadinya berhijrah, beribadah kepada Allah, disebabkan dunia, dia akan mendapatinya. Berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, disebabkan dunia, disebabkan oleh dunia supaya dipuji, maka dia akan mendapatkan titel haji, tapi enggak mabrur, namanya di depan haji. Makanya kita lihat sekarang ini banyak yang haji seketip, haji tuang ngintip, haji yang tidak terima oleh Allah. Haji yang mabrur itu hilang, haji yang mabrur itu hilang, tapi yang datang banyak haji maburbur ya. Pulang dari haji bukan semakin bertambah banyak ibadah, bukan semakin jauh dari maksiat, tapi semakin dekat dengan berbagai macam kejahatan. Kenapa? Karena berangkat haji itu tidak betul-betul, tidak ada keikhlasan dari Allah. Makanya karena berangkat haji ingin dipuji orang, maka pujian itu akan mendapati. Pujian itu akan datang ke kita. Pujian demi pujian akan melekat kepada orang yang melaksanakan ibadah disebabkan dunianya. Man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Makanya beribadah mesti karena Allah, untuk ilmu karena Allah, melaksanakan berbagai macam aktiviti ibadat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikarenakan Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan saja ibadahnya itu benar dalam berbagai macam gerakan, tapi hatinya benar-benar ikhlas dalam memberikan kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menuntut dunia, bukan menuntut pujian, bukan menuntut daripada berbagai macam. Makanya kalau kita melihat daripada ulama-ulama ahli sufi, contoh sepertinya Imam Ahmad, adik Imam Muhammad Al-Ghazali, dia kata kalau kamu mau jadi orang sufi, kumpulkan sampah-sampah, kemudian tebar-tebarkan. Apa gunanya?
Punyanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghilangkan rasa mati hati ingin dipuji orang. Karena kita kadang-kadang menginginkan orang puji kita. Oh, kamu smart ya, bagus. Kamu ini bagus. Kamu ini orang yang sangat betul-betul memakai pakaian yang sangat ganteng. Kamu ini dalam ibadahnya bagus. Tapi dengan adanya amal yang begitu leceh, mengumpulkan sampah, kemudian mencampak-campakkannya, menunjukkan bahwasanya kriteria orang ini di bawah daripada unsur manusia yang betul-betul disiplin, maka mendapat kecaman dan hinaan dari orang. Kecaman dan hinaan dari orang itu cobaan, tidak lain dan tidak bukan cobaan dari Allah. Karena kebiasaan kita ini ingin ditonjol, ingin dipuji-puji orang. Tapi kalau sekiranya telah hilang pujian, datang berbagai macam hinaan, cacian, makian kepada kita, kita begitu tergesa-gesa untuk memaki orang juga. Kalau ada orang memaki kita, apakah kita jawab? Ada orang maki kita, mengatakan kita ini sontoloyo, mengatakan kita ini adalah orang yang tidak disiplin, orang yang betul-betul bejat. Apakah kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan? Kalau sepertinya kita ini mengatakan apa yang dikatakannya, sama saja kita dengan mereka. Inilah jiwa manusia. Biasanya manusia itu lebih suka dipuji. Kalau sudah dipuji dengan berbagai macam pujian, kupingnya kembang. Habis kembang naik ke atas, sudah seperti orang planet lah. Lupa dengan Allah. Kamu tampannya, oh siapa lagi kalau enggak bukan ayahku, katanya. Hidungmu mancungnya macam-macam Anita Belacan. Masya Allah. Senang kita dipuji. Teman orang yang datang ke kita memaki-maki kita, menghina kita, merendahkan kita. Apakah kita akan dengarkan? Apa kita terima cacian tersebut? Tidak ada. Cacian demi cacian tidak akan kita terima. Kenapa? Karena memang kebiasaannya orang lebih suka lagi akan menerima pujian. Makanya di dalam ilmu tasawuf diajarkan bagaimana menyampaikan itu, bagaimana melekangkan penyakit ini. Karena ini termasuk penyakit hati. Suka dipuji, suka didahulukan orang. Kalau datang ke masjid sukanya duduknya di depan. Kalau didahulukan orang silahkan ke depan. Wah, makin senang dia. Ini penyakit. Bagaimana caranya menghilangkan penyakit ini dari hati? Ya, bahwa kana hijratuhu li dunya, maka siapa saja yang hijrahnya kena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatinya. Mencari duit, pagi cari duit, siang cari duit, malam cari duit, terus cari duit, lupa Allah, lupa anak bini, maka yusibuha, kamu akan mendapatinya. Rupanya dia bekerja mencari duit itu karena ingin belikan mobil expander, maka dia akan mendapatinya. Ini janji Allah, mendapati apa yang diinginkan. Ini masalah. Tapi apakah Allah ridho? Allah tidak akan ridho. Apakah perbuatan kita yang tidak ikhlas ini, kita berhentikan amal ibadah kita, buat ikhlas dulu supaya kita beramal. Ikhlas dulu, baru kita beramal. Tidak boleh. Beramallah dan terus beramallah.
dan cobalah untuk ikhlas. Karena kalau sekiranya kita nunggu ikhlas, kapan kita mau beramal? Ya. Makanya Imam Ghazali itu bersama adiknya, dia kata bada'na bil riya wa intahaina bil ikhlas. Kami mulaikan dengan riya. Kenapa? Berharap dia mengaji mendapatkan potongan roti. Kalau dia mengaji dapat potongan roti. Kalau enggak ngaji enggak dapat potongan roti, maka bada'na bil riya. Maka kami mulai dengan keriaan. Kalau kami mengaji dapat roti, yusibuha, ia akan mendapati keinginannya, maksudnya, tujuannya, niatnya. Ya. Orang yang punya tujuan daripada pengajiannya, pendidikannya, contoh dia mengaji, belajar pendidikan agama agar mendapatkan tingkatan yang tinggi, mendapatkan jadi dosen terbang, menjadi seorang yang hebat. Ini dunia. Maka dia akan mendapatinya karena niatnya seperti itu. Tapi bagaimana menghilangkan penyakit ini? Karena dianggap penyakit. Kalau penyakit di luar enggak ada masalah. Kalau penyakit dalam ini yang paling masalah. Obatnya pun mesti tertentu. Makanya kalau di rumah sakit, penyakit dalam dengan penyakit luar, itu yang paling sulit penyakit dalam. Penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit daripada lambung dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat penyakit yang terbit atau timbul di permukaan tubuh kita, itu mudah nampaknya dan mudah diobati. Bagaimana caranya mengobati penyakit hati yang mengena kepada seseorang yang ingin dipuji? Orang yang seperti ini dia mesti mencampakkan keegoannya, mencampakkan rasa ketakaburannya dari hatinya, dan dia masukkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat sesuatu karena Allah. Berbuat sesuatu karena Allah, bukan dibuat untuk dunia ini. Sekolah bukan tujuannya untuk mendapatkan fasilitas yang bagus. Ya. Banyak kita lihat kawan-kawan kita sekolah tinggi. Tujuannya apa? Supaya nanti dia menjadi dosen besar. Kalau sudah menjadi dosen besar akan mendapatkan uang yang banyak. Kalau sudah mendapatkan uang banyak, maka dia akan dapat pujian dengan berbagai macam pujian. Ini adalah merupakan tidak ikhlas. Maka kita mesti ikhlaskan, paksa agar kita benar-benar karena Allah, bukan karena dunia. Bahwa kana hijratuhu, apa katanya? Bahwa kana hijratuhu dunia yusibuha awim ra'atin yatazawwajuha. Dalam riwayat yang lain yang kihuha, atau dia itu hijrah karena perempuan atau dia kawinkan. Jadi lapas hadis ini hampir sama dengan asbabul wurud yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari tentang cerita seorang pemuda yang berhijrah disebabkan oleh wanita. Tidak lain dan tidak bukan, hijrahnya itu disebabkan perempuan. Ada laki-laki yang sekolah, tapi sekolahnya itu bukan karena keinginannya, bukan karena Allah, tapi karena kawan perempuannya agar lebih dekat. Ini dia mau hijrah kepada Madinatul Munawwarah bukan karena Allah dan Rasulnya. Orang semuanya karena Allah dan Rasulnya. Diperintahkan kepada Nabi. Ini lagi masih hangat-hangatnya di Malaysia, ya. Seorang pemimpin partai mengatakan
Nabi Muhammad itu adalah seorang pelari. Jadi hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah dikatakan berlari. Lari. Bukan lari. Rasulullah enggak lari. Tapi Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah atas perintah Allah. Kalau enggak kena perintah Allah enggak akan pindah. Enggak akan berhijrah dari Makkah ke Madinah. Tetap beliau akan tahankan. Ya. Tapi karena perintah Allah maka beliau berhijrah. Karena dengan hijrah itu akan terjadinya berbagai macam perubahan. Seperti ada para ulama mengatakan kalau di kampung itu orang-orangnya jahat. Tak mau sekolah, enggak mau mengaji. Enggak mau dekat dengan ulama-ulama. Enggak mau dia belajar agama. Maka ulamanya itu disuruh pindah. Kenapa disuruh pindah? Karena ditakutkan kampung itu akan dibencanakan Allah. Akan dikirim Allah bencana. Akan dijatuhkan berbagai macam azab. Maka sepatutnya lah seorang yang melihat keadaan kampung itu. Tidak ada seorang pun yang memang memiliki cita-cita ingin mengaji, belajar dan sebagainya, berpindah kepada tempat yang lebih bagus. Makanya waktu saya pergi ke Babu Salam Langkat, berjumpa dengan Tuan Guru Besilam, beliau mengatakan, ente lebih bagus di Medan dibandingkan Langkat. Kenapa? Karena di Medan lebih banyak yang membutuhkan dan memerlukan dibandingkan dengan Langkat. Jadi hijrahnya kita ke Medan tidak lain dan tidak bukan lebih bagus. Untuk apa? Untuk mengembangkan agama Allah. Dan Rasulullah itu ketika waktu berhijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah bukan dalam keadaan pelarian, tapi mengembangkan Islam. Karena katanya sistem Islam yang paling baik yang dapat mudah untuk berkembang itu di Madinatul Munawwarah sampai sekarang. Orang Madinah kalem-kalem. Orang Madinah tidak banyak bicara seperti apa Mekah. Mudah menerima. Tapi kalau orang Mekah payah. Otaknya kasar-kasar, enggak mau terima apa-apa. Maka ketika waktu dibawa konsep Islam ini ke Madinah, banyak orang yang menerima Islam. Banyak orang yang mengembangkan Islam. Kenapa? Perubahan. Sebab itu makanya Islam itu atau Nabi Muhammad itu bukan lari dari Makkah, tapi atas perintah Allah berhijrah untuk mengembangkan agama Islam. Ini jadi permasalahan yang penting di Malaysia sekarang ni. Orang politik berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita ini punya adab dengan Rasulullah. Jangan sembarangan. Kalau saya mendengarkan orang mengatakan Muhammad, siapa Muhammad? Atukmu aja pun tak berani kau panggilkan atukmu. Siapa nama atuk kita? Siapa nama atuk kita? Hah? Contohnya Tajuddin. Tak berani kita manggilkan, Tajuddin, sini dulu. Tajuddin, anak siapa kau? Dia kata kurang ajar ya kau ni. Ya kan? Dia akan marahkan kita. Kita enggak akan berani memanggil gitu aja dengan atuk kita. Apalagi dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah menyebutkan Nabi Muhammad dengan namanya saja. Bukan sama dengan kita. Kalau Nabi Muhammad kita sebutkan dengan Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Jangan buat namanya saja. Kenapa? Adab dengan Rasulullah. Menjaga adab itu perlu. Saya kadang-kadang mendengar sebagian daripada ustaz-ustaz sebut Muhammad. Sakit kuping saya. Tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bahasa kita mesti beradab kepada Rasulullah. Al-adabul fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kalau kita punya ilmu segudang, maka semestinya lah adab kita itu lebih lagi daripada itu. Jadi Rasulullah berhijrah karena apa? Karena perintah dari Allah. Nah, karena perintah dari Allah, disuruhnya Abu Bakar untuk menemani perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Abu Bakar sudah mau berangkat. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, tunggu dulu. Kemungkinan besar kalau Allah suruh kita untuk hijrah, maka kamu akan menjadi teman saya. Begitu senangnya lah Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah. Kalau kita mungkin kata, oh saya nggak sanggup, minta maaflah saya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kamu yang akan disuruh Allah Subhanahu wa taala menemaniku untuk hijrah, maka Abu Bakar sangat senang sekali, sangat gembira karena dia ditunjuk oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ini satu kebesaran dari Allah. Ketika Allah mengatakan dan mengingatkan dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar. Ingatlah ketika mereka berdua, yakni Abu Bakar dan Rasulullah SAW berada di gua. Betapa Abu Bakar seorang yang sangat mas'uliyah, melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke depan, melihat ke belakang. Ya Abu Bakar, apa yang kamu buat? Ya Rasulullah, aku takut dengan jiwamu. Kalau sekiranya aku melihat ke depan, mungkin musuh di depan. Aku tengok ke kiri, mungkin musuh ke kiri, atau mungkin musuh di kanan, atau mungkin musuh di belakang. Aku takut ya Rasulullah. Coba, betapa tingginya Abu Bakar menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitunya takutnya beliau terhadap Rasulullah. Perjalanannya yang penuh dengan cobaan, yang ditemani oleh seorang sahabat yang benar-benar ikhlas untuk melaksanakan hijrah ke Madinatul Munawwarah. Sampai ketika Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam gua, seluruh lubang itu ditutupi oleh Abu Bakar. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan dengan Rasulullah. Takut-takut nanti ada ular berbisa atau binatang berbisa yang mengetip Rasulullah. Semuanya tinggal satu lubang yang belum tertutup. Dikatakan bahwasanya lubang itu ditutupi oleh Abu Bakar dengan kakinya. Setelah ditutupi oleh Abu Bakar, rupanya ada ular. Dikatakan oleh sebagian para ulama, ularnya ini mau melihat Rasulullah. Seolah-olah mengatakan, ini kamu saja mau lihat Rasulullah, aku pun mau melihat Rasulullah. Coba bayangkan betapa senangnya binatang-binatang melihat Rasulullah. Dia ingin melihat Rasulullah, maka diketipnya lah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ini tidak berani untuk bergerak. Kalau dia bergerak, Rasulullah akan terbangun. Tapi air matanya itu mengalir, netes. Rasulullah pikir dia menangis, ketakutan. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Bukan itu permasalahannya, kakinya sakit. Inilah keadaan Abu Bakar yang menjadi teman Rasulullah, yang sangat ikhlas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi.
Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, atau dia hijrah karena perempuan maka dia akan mendapatkannya atau mengawinkannya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, asbabul wurudnya ini adalah seorang laki-laki yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinatul Munawwarah demi untuk perempuan. Ya. Ini yang dikatakan orang tanam pinang rapat-rapat biar puyuh. Apa namanya? Rapatlah. Ku pinang-pinang tak rapat-rapat, ku pujuk-pujuk ku bawa berlari. Nah, dari jauh kapalku datang, pasang bendera setengah tiang. Dari jauh adikku datang, perut yang asalnya lapar menjadi kenyang. Nah, itu dia. Jadi biasa itu. Laki-laki tertarik dengan perempuan. Yang menjadi masalahnya kalau dia tertarik dengan kuntilanak. Perempuannya itu kuntilanak. Jadi laki-laki ini hijrahnya itu seolah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena hijrahnya itu karena bukan disebabkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi disebabkan oleh perempuan. Awim ru'atin yatazawwajuha. Katanya dia itu berhijrah karena perempuan, maka dia akan mendapatinya. Fa hijratuhu ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah apa yang dia hijrahkan kepadanya. Hijrah kita ini kalau memang betul-betul perubahan kita yang dari tidak baik kepada baik, yang dianya orangnya suka maksiat tapi dirubah menjadi rajin taat, yang dianya itu jauh dari Allah kemudian mendekat kepada Allah, hijrahnya itu karena Allah, maka dia akan depan akan mendapatkan hijrah yang sebenarnya. Itu hijrah bukan maknanya supaya dia dikatakan hijrah itu pakaiannya alim, kayak kopiah pakai lobi, kayak kain, bukan begitu. Tapi mengadakan taat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar ibadah hijrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Nah, ini sangat perlu sekali karena zaman sekarang ini kita lihat banyak orang yang ingin berhijrah, yang asalnya orang yang tidak sholat, asalnya orang yang jauh daripada Allah, maka dia berdekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ilmu, perlu kita duduk kepada orang yang soleh dan alim. Kenapa begitu? Orang soleh, orang alim memiliki pengaruh yang besar. Bila kita lihat muka dia, teringat kita Allah. Bila kita lihat mukanya, teringat Allah, teringat akhirat. Tapi kalau orang yang jahat, orang dunia, kalau kita tengok mukanya, teringat kita pula Lamborghini. Ya, macam kita tengok muka si Boim, kita akan teringat dengan Lamborghini. Orang-orang yang jahat, kita akan teringat dengan berbagai macam kejahatan. Tapi kalau kita mendekat kepada orang-orang yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah, maka mendatangkan berbagai macam ketenangan demi ketenangan, sehingga kita akan mendekatkan diri juga kepada Allah. Jadi ada pernah orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya mendekatkan diri ini sama Allah? Yang pertama, jinak-jinakkan dulu hati dengan orang yang soleh. Duduk sama orang yang soleh. Apa yang mereka katakan, dengarkan, amalkan.
Kalau mereka katakan istighfar banyak, amalkan istighfar. Zikir banyak, amalkan zikir. Gunanya apa? Membawa hati kita yang begitu busuk dan buruk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia akan mampu untuk berhijrah dari satu keburukan kepada kebaikan. Kenapa? Karena duduk dengan orang yang soleh. Maka kata, kalau kita duduk sama orang yang penjual minyak wangi, kita akan jadi wangi. Nah itu. Jadi kalau sekiranya kita nanti berjumpa orang-orang yang soleh, yang takut Allah, jadikan mereka teman. Jadikan mereka itu adalah orang yang selalu duduk sama kita. Sehingga kita mengingatkan mati, mengingatkan akhirat, dan berhijrah kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk selalu berhijrah. Allah tahu hamba-hambanya itu adalah hamba-hamba yang penuh dengan berbagai macam nafsu. Berbuat maksiat itu bukan kerajinan kita. Lupa Allah, melaksanakan berbagai macam kejahatan. Allah tahu. Tapi Allah juga tunggu kita. Kapan lo udah selesai membunuh? Kapan lo selesai berzina? Kapan lo selesai bermaksiat? Datang kepadaku, menghadap kepadaku, berhijrah dari kejahatan kepada kebaikan. Allah tunggu-tunggu kita. Makanya jalan yang terbaik itu adalah duduk bersama orang yang soleh. Karena dengan duduk dengan orang yang soleh akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahul Imam al-Muhadditsin, dikeluarkan oleh dua imam muhaddits. Ya. Pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi. Beliau adalah imam besar. Imam besar. Allah berikan keistimewaan kepadanya sehingga banyak hafal daripada berbagai macam hadis. Bukan seperti kita. Banyak yang kita lupa. Tapi mereka para ulama-ulama hadis seperti ini banyak hafal hadis Rasulullah karena Allah berikan kesempurnaan dan keistimewaan kepada mereka. Dan yang kedua adalah Abu Hajjaj, Husain bin Hujjaj An-Naisaburi, Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Kalau Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis, berarti hadisnya itu adalah hadis sahih. Dan orang yang mengkritiknya, orang yang mengatakan dhaif, kemungkinan besar adalah tergolong daripada orang-orang yang ahli bid'ah. Jadi kita tidak akan mendengar macam di Mesir ada seorang laki-laki yang mengkritik Sahih Bukhari dan Muslim. Banyak di kalangan daripada hadis-hadis yang telah dia kritik. Maka berdirilah guru kita Syekh Usama Said Al-Azhari menolak perkataannya dengan berbagai macam argumentasi, menunjukkan bahwasanya hadis itu sahih. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani ketika menjawab pertanyaan daripada Imam Daruqutni. Imam Daruqutni ini adalah ahli ilal, ahli illat, mengetahui banyak illat-illat hadis yang membawakan kepada kedhaifannya. Tapi illatnya ini tidak menjadikan hadis-hadis itu menjadi dhaif. Maka mencobalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam muqaddimah Fathul Barinya menjawab daripada perkataan Imam Daruqutni, sehingga apa yang telah disebutkan oleh Imam Daruqutni tidak lagi mampu untuk mendhaifkan
hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Imam Bukhari dan Muslim adalah sesahih kitab hadis setelah Al-Qur'anul Karim. Hadis yang telah kita baca ini dikeluarkan kepadanya satu kaidah yang besar. Namanya al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu dengan tujuan-tujuan dia. Segala perkara yang kita laksanakan mesti dengan tujuan-tujuannya. Ada apanya? Ada niatnya. Sudah saya bedakan kemarin. Niat itu mesti sesuai dengan perbuatan, bukan sebelum perbuatan, bukan sudah perbuatan. Dan tempat niat di hati. Orang yang beribadah tidak meletakkan niatnya di hati, maka itu bukan termasuk niat. Karena niatnya itu mesti hati. Dan syaratnya itu pertama Islam. Kenapa ibadahnya orang kafir tak diterima? Datang orang kafir sholat dia, datang orang kafir beribadah dia, berkorban, tak diterima oleh Allah. Datang orang kafir memberikan sumbangan, apakah Allah terima? Tidak. Kenapa? Karena itu semuanya berhajat kepada niat. Dan syarat niat pertama adalah mesti Islam. Orang yang melaksanakan ibadah mesti Islam. Kalau dia tak Islam, tidaklah diterima ibadahnya. Orang yang tidak Islam tidak diterima ibadahnya karena syarat niat itu adalah mesti Islam diletakkan ke dalam hati. Kemudian disunahkan untuk dilapaskan. Ini perkara kalau orang ahli Wahabi kata bid'ah. Ya. Ini kita akan bahas tentang masalah talafuz bin niyah, melapaskan niat bid'ah pada hadis masalah bid'ah. Tapi para ulama Syafi'i tidak mengatakan bid'ah, bahkan disunnahkan untuk talafuz bin niyah. Apa gunanya? Tujuannya adalah untuk memudahkan berniat, agar kita mudah untuk berniat. Maka disunnahkan hukumnya kita bertalafuz. Di mana ambilkannya itu? Para ulama Syafi'i telah mengambilnya dengan kias daripada pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Ketika kita melaksanakan haji atau umrah, kita melapaskan niat dengan talafuz bin niyah. Nawaitul hajj wal umrah wa haramtu biha. Kita lapaskan. Haji dan umrah itu kita lapaskan niatnya. Nah, ini sunnah hukumnya. Dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tujuan dan gunanya adalah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bukan satu hal yang bid'ah, bahkan disunnahkan karena perkaranya itu membawa kepada kebaikan. Setiap yang membawa kepada kebaikan adalah sunnah. Bertalafuz dengan lafaz niat sunnah karena memudahkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana pengambilan tadi? Daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang kita sebutkan tadi. Maka dikiaskanlah dari ibadah haji dan umrah kepada berbagai macam ibadah. Kita telah mengetahui niat ini wajib, tetapi sunnah hukumnya dilapaskan untuk memudahkan kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal berapa menit lagi umrah Isya? Tinggal berapa menit? 2 menit lagi. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh diberikan pertanyaan. Hadis mursal itu adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh seorang tabi'in
langsung kepada Rasulullah tanpa penggunaan sahabat. Semestinya tabi'in sahabat Rasulullah. Karena kan yang mendengarkan itu kan seorang sahabat. Sahabat yang mendengarkan, bukan tabi'in. Tapi ini tabi'innya langsung qala Rasulullah katanya. Emangnya lu dengar dari siapa? Enggak didengarkannya dari orang lain, dikatakannya qala Rasulullah. Irsal. Nama irsal melepaskan. Dilepaskannya langsung ke Rasulullah yang mengatakan itu. Makanya dibilangkan mursal. Dalam kitab Baiquni ada katakan mursal itu katanya minhu sahabun saqat, daripadanya seorang sahabat yang jatuh. Tapi dikritik oleh para ulama, kalau tahu kita yang jatuhnya itu sahabat, enggak perlu lagi kita kritik, enggak perlu lagi kita bahas. Karena setiap sahabat itu adalah adil. Adil dalam meriwayatkan. Maksud adil itu dalam meriwayatkan. Ya. Bukan dikatakan adil itu seorang sahabat tidak berbuat dosa. Salah. Sahabat manusia. Mungkin buat dosa, mungkin enggak buat dosa. Maka enggak dikatakan adil dalam berbuat dosa. Tapi adil dalam meriwayatkan. Kalau dia adalah sahabat, mursal sahabat itu diterima. Arti irsal dilepaskannya kepada Rasulullah. Yang semestinya dia dengarkan, tapi dia bukan yang mendengarkan langsung, dia dengarkan daripada sahabat juga. Tapi sahabatnya mungkin lupa atau mungkin karena masyhurnya, maka tak sebutkannya lagi siapa sahabatnya, langsung dikatakannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya mursal tabi'in. Dan mursal tabi'in sebagaimana saya katakan terbagi atas 3 bagian. Ya. Ada yang menerima secara mutlak. Ini golongan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dengan syaratnya kalau mereka biasanya meriwayatkan hadis dari orang yang thiqah, terpercaya, maka mursalnya itu diterima. Ada yang tidak menerima mursal. Ini golongan ahli hadis. Ada yang menerima tetapi daripada jalur seseorang tabi'in tua yang biasanya meriwayatkan daripada sahabat Nabi. Ya. Ada setelah dilihat, diperiksa hadisnya itu lebih banyak bersambung kepada sahabat. Jadi macam kitab Muwatta itu banyak mursal. Tapi setelah diteliti, mursalnya itu bersambung dengan Rasulullah lewat berbagai macam sahabat. Sahabatnya itu enggak disebutkan. Nah, ini namanya mursal tabi'in. Ada namanya mursal sahabah. Seorang sahabat didengar daripada sahabat yang lain. Tapi ketika waktu meriwayatkan, tidak disebutkannya sahabat mana yang menyatakan atau menceritakan kepadanya. Dikatakannya aja qala Rasulullah SAW. Padahal bukan dia yang mendengar. Nah, ini terjadi di antara seperti riwayat Imam Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Karena mereka itu umpamanya ada orang-orang yang lambat masuk Islam, tapi dia dengarkan hadis Nabi dari para sahabat yang tua. Ketika mau meriwayatkan, dia enggak sebutkan lagi dari siapa yang dia dengar sahabatnya itu. Apakah dari Abu Bakar, apakah dari Umar, enggak disebutkannya. Langsung disebutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal sahabah. Kalau mursal sahabah, maka ini diterima oleh para ulama hadis. Mursal sahabah diterima oleh ahli hadis. Contoh riwayat Sayyidah Aisyah yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj tidak ada pernah kejadian pada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tidak menyaksikan Isra wal Mi'raj. Luan kejadian Isra wal Mi'raj baru kawin dia dengan Rasulullah. Tapi walaupun demikian, dia meriwayatkan hadis itu dari para sahabat dan dia langsung katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diterima.
Mursal sahabat diterima. Kalau mursal sahabat terima, mursal tabi'in 3 hukumnya. Ada yang langsung memegangnya secara mutlak, ada yang tidak menerimanya secara mutlak, ada yang menerimanya setelah diteliti apakah adanya itu bersambung atau tidak. Hadis mursal dikategorikan dhaif bagi kalangan ahli hadis. Tapi hadis mursal berjumpa dengan hadis yang dhaif menjadikan dia jadi kuat. Ya, umpamanya ada terjadi kita dapat ini hadis mursal. Kita dapat pula lagi hadisnya itu sama bentuknya, sama lapasnya, hadis yang dhaif. Nah, kedhaifan ini jadi kuat, jadi hasan di ghairi disebabkan kemursalan tadi itu. Ada dikuat disokong oleh hadis mursal. Makanya para ulama tidak mencampakkan langsung, tidak mencampakkan hadis mursal. Kenapa? Karena mengkuatkan hadis-hadis yang dhaif itu tadi. Ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Ada lagi yang lain? Oh iya, hadis musalsal itu adalah hadis yang menceritakan tentang gaya kaifiat penuturan hadis Nabi, ya, dengan cara yang sama, sifat yang sama, waktu yang sama. Ya, ini caranya. Hadisnya hadis, kadang-kadang dhaif, kadang-kadang hasan, kadang-kadang sahih. Tapi caranya itu dikatakan para ulama seperti inilah hadis yang telah kami terima dari ulama itu. Sampai kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu menurunkan hadis dengan megang jenggot. Sahabat pegang jenggot ketika turunkan hadis itu. Tabi'in pegang jenggot ketika waktu untuk turunkan hadis itu. Sampai kepada guru kita pegang jenggot. Ada sahabat yang menurunkan hadis pegang kepala. Semuanya periwayat daripada Rasulullah, tabi'in, tabi'in sampai ke guru kita pegang kepala. Ada hadis Nabi yang dibaca ketika waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Maka periwayat daripada Rasulullah sampai ke tabi'in, sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada guru kita membaca hadis itu pada Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi besok apa itu hari Arafah. Nah, ketika itu Rasulullah membacakan satu hadis, yang mana hadis itu adalah hadis Yaumul Arafah. Hadis ini dibaca pada hari Arafah. Kemudian pada masa tabi'in mereka membacanya pada Yaumul Arafah juga. Sampai tabi'in baca juga Yaumul Arafah. Sampai kepada kita, sampai kepada guru kita, dia baca pada Yaumul Arafah hadis itu. Jadi insyaallah taala besok mungkin akan diadakan musalsal Yaumul Arafah. Karena guru-guru kita di Mekah atau di Mesir dan sebagainya membacakan hadis musalsal pada hari Yaumul Arafah. Supaya mendapatkan keberkatan bagaimana dibuat Rasulullah, begitulah kita buat. Supaya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه عنا وقرابتنا بنا مع أهل كتر أنثى وذكر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الحق واجعلنا يوما من العالمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Sedekah akan bertambah